Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan bahasan kita, yaitu kitab Nashahul Bad, halaman 7, makalah yang ke-25. Wal maqalatul khamisatu wal ishruna. Adapun makalah yang ke-25. Qila al-mukiru bitaksiri, orang yang mengakui akan kekurangannya. Apa sembrono itu? Orang yang mengakui akan kesemena-menanya dalam masalah ibadah, aibil aji anit ta'ati, maksudnya lemah dalam ta'at, abadan selamanya, mahmudun itu dipuji, wal ikrar bitaksiri alamatul qabuli, dan mengakui akan kekurangannya sebagai tanda diterimanya amal tadi, li'annahu isyaratu ila atamil ujbi wal kibri, karena pengakuan tadi menunjukkan isyarah akan tidak adanya sifat ujub, gawok atau heran, dan sifat sombong. Kita ini banyak kurang sempurnanya dalam hal ibadah, banyak kurang memperhatikan dalam ibadah. Oleh karena itulah mari kita dalam ibadah dengan sungguh-sungguh, apa itu sholat dan sebagainya. Terutama dalam masalah sholat, mari kita sholat dengan sungguh-sungguh. Bab sholat itu adalah pokok dari segala amal. Manakala sholat kita baik, maka amal semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari dalam hal sholat kita sempurnakan syarat rukunnya, kemudian kita sempurnakan, kita pahami bacaan yang ada dalam sholat tadi. Dan yang berikutnya adalah mari kita khusyuk dalam sholat tadi, sebab sholat ini adalah dikatakan munajat, wawancara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sholat, maka hijab di langit itu terbuka, langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita baca takbiratul ihram tadi. Karena sholat ini merupakan wawancara, munajat kita, wadul kita kepada Allah, maka sebaiknya kita pahami, kita resapi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu tadi. Dimulai dari takbir. Berapa takbir yang ada dalam sholat itu sehari semalam? Barangkali ada yang tahu? Takbirnya sholat, saya pernah menghitung, dalam sehari semalam itu ada sebanyak 95. Itu sholat fardu saja, belum sunnahnya. Makna dari takbir itu adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini yang banyak, orang sholat ini cuma baca, tapi tidak masuk ke dalam hati makna dari takbir itu tadi. Alangkah baiknya kalau makna takbir itu masuk ke dalam hati kita, sehingga kita selalu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sholat ada bacaan inni wajahtu dan seterusnya.
Ini sebagai tanda penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada bacaan Fatihah. Kita pahami bacaan Fatihah itu. Di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kemudian di sana ada Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Ini adalah doa. Maka banyak orang ketika baca ini seolah-olah hanya baca saja, tapi tidak masuk ke dalam hatinya, tidak merasa kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, dan belas kasihanilah saya, wajburni, dan tutuplah segala kekurangan saya, warfa'ni, angkatlah derajat saya, warzuqni, berilah rezeki saya, wa'afini, dan berikanlah keselamatan, kewarasan atau kesehatan kepada saya, wa'afini wa'fu anni, dan ampunilah saya. Ini doa ini. Ini pernah saya praktekkan ketika saya pernah sakit lama. Ini ketika baca Rabbi firli, kemudian sampai di kata-kata wa'afini wa'afini, itu saya baca berkali-kali. Bahkan pernah saya baca sampai 20 kali. Alhamdulillah, barokah bacaan ini diberi sembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pernah saya sampaikan, dan orang yang menerima itu ditularkan. Sampai ada orang yang datang kepada saya, penyakit ambien itu datang kepada saya, minta ya kejelasan dari saya. Iya, memang saya pernah melaksanakan itu. Ini adalah termasuk doa. Nah, oleh karena sementara kita ini adalah merasa tidak berdoa, hanya soal membaca saja. Kemudian dari situ ada tahiyat. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Ini adalah kita ingat akan Isra Mi'rajnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kanjeng Nabi Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, kanjeng Nabi baca at-tahiyatu lillah, at-tahiyatul barakatuh salawatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi tidak puas diberi salam oleh Allah. Kanjeng Nabi menyatakan assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, memikirkan umatnya, nasib umatnya, orang Islam semuanya, mudah-mudahan diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Itulah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, mari sholat ini supaya bermanfaat, supaya membawa kebaikan, perubahan kepada kita laksanakanlah sholat dengan sungguh-sungguh, dengan cara yaitu memahami makna-makna yang ada dalam sholat. Insya Allah kalau kita ini sudah sholat, memahami sehingga kita banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan sholat itulah hati kita itu sering ingat kepada Allah. Bahkan kalau kita ini dalam sholat, di luar sholat sering ingat kepada Allah, tidak ada yang lain dalam hati kita selain Allah, maka disitulah hijab akan terbuka dan kita akan diberi pemahaman oleh Allah yang tidak bisa dipahami oleh orang pada umumnya. Contoh seperti Nabi Musa ketika dimintai untuk mencari petunjuk kepada Allah siapa yang membunuh orang ini, Nabi Musa minta kepada Allah, oleh Allah disuruh menyembelih lembu atau kerbau atau sapi. Nah, orang-orang pada masa itu tanya, apa hubungannya orang yang mati dengan menyembelih lembu ini? Nah, mestinya kalau sudah perintah mesti dilaksanakan. Nah, begitu diterima, tanya lagi, sapi yang akan kita belah ini apa yang muda, apa yang enam, apa yang muda, apa yang tua? La faridu wala bikar, apa yang muda, apa yang tua? Kemudian yang ke-9 harus yang muda. Masih tanya lagi, sapi yang harus kita sembelih ini apa yang
kuning, apa yang merah, apa yang hijau, apa yang biru, dan seterusnya. Nah, dijelaskan Allah, ya safra ufaqi'ul launuha tasuruna ririn. Sapi yang kuning yang menyenangkan orang yang melihat. Masih tanya lagi, sapi yang kita akan sembelih ini apa sapi yang pernah dipakai berujul atau belum? Ternyata diterangkan sapi yang belum pernah dipakai untuk kerja. Disembelihlah sapi, kemudian dipotonglah lidahnya, dipukullah orang yang mati tadi, berkata, siapa yang membunuh engkau? Ternyata yang membunuh adalah keponakannya sendiri demi mendapatkan warisan. Jadi membunuh ini adalah penghalang untuk orang mendapatkan warisan. Jadi seandainya ada anak ya membunuh orang tuanya, ya wong tua aku gak mati-mati, aku melarat patennya, wis tidak boleh. Ya, ini adalah diberi pemahaman yang tidak bisa dipahami oleh orang pada umumnya. Nah, ini saya kira itulah keterangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.